Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya dan berapa banyaknya. Di antara nikmat yang banyak itu ada dua nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mari dua nikmat ini selalu kita jaga, selalu kita pelihara. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dua nikmat besar ini tetap bersama kita sampai akhir hayat memisahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempang, mana jalan yang sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetap istiqamah di jalan ini dengan cara kita pelajari dan kita amalkan jalan yang telah ditunjuk, yang telah diarahkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, tujuan kita sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut pendengar Radio Republik Indonesia, juga pengikut setia channel Masjid Agung Ruhama, yang mudah-mudahan kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berada di tahun baru, dan mungkin hari ini 2 Muharram. Artinya alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk kita bertemu dengan tahun baru. Dan perlu kami ingatkan diri kami sendiri, dan mungkin tembusannya kepada sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya modal yang paling mahal untuk kita adalah waktu. Kalau uang kita habis atau kita hilang uang, sebenarnya kita tidak kehilangan apapun. Karena kalau hilang uang, besok masih bisa dicari lagi, besok masih bisa diusahakan lagi. Tapi kalau hilang waktu, berapa uang kita mau beli waktu yang sudah pergi itu? Maka ada riwayat mengatakan, setiap terbit fajar ada makhluk baru yang lahir, yang dia berkata kepada manusia, mungkin tidak lewat kata-kata, wahai anak cucu Adam, aku makhluk yang baru. Begitu aku pergi, tidak akan kembali lagi. Waktu berharga sekali sebenarnya waktu. Dan sebenarnya sudah adil. Semua kita diberikan modal 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang.
Tidak ada karena dia menjadi ini lebih sedikit waktunya 24 jam setengah, enggak ada. Atau karena dia ini kurang sedikit lah 23 jam sekian-sekian, enggak ada. Semua kita Allah kasih waktu 24 jam. Ada orang yang Allah kasih waktu 24 jam, satu negara bisa dia atur dan sukses. Ada orang yang Allah kasih waktu 24 jam, perusahaan besar bisa dia kelola. Ada orang yang Allah kasih waktu 24 jam, bisa dia kelola ini, itu dan sebagainya. Ada orang yang Allah kasih waktu 24 jam, dirinya sendiri pun gak bisa diaturnya. Maka sebenarnya perlu untuk kita selalu evaluasi. Karena tadi kita bahas bahwa waktu adalah hal yang paling mahal harganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di banyak hadis. Salah satunya, ni'matani maghbunun katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Artinya lali dia. Apa saja? Nikmat sehat wa nikmat faragh. Sehat dan waktu luang. Sedang sehat dulu belum teringat untuk mengumpulkan bekal. Begitu sudah mulai datang penyakit satu-satu, ya pingin rasanya ingin beribadah lebih, tapi kayak ginilah modelnya. Waktu luang juga ini bagian yang diingatkan. Kenapa? Banyak orang tertipu dengan waktu luang. Padahal bisa dia produktif, bisa dia hasilkan banyak hal di waktu yang sedang luang itu. Baru dia sadari ketika sudah sibuk. Ya, jatahnya bisa ini, jatahnya bisa itu, tapi sudah tidak bisa lagi karena ada kesibukan yang lain. Maka hadis berikutnya, Rasulullah memberikan orientasi penuh kepada kita selaku muslim untuk kita laksanakan. Apa itu? Sebaik-baik muslim, kan, min husni islamil mar'i, dalam hadis, tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam seseorang sudah baik, sudah mantap kalau bahasanya, tarkuhu ma la ya'ni. Dia tinggalkan semua yang tidak ada manfaatnya untuk agamanya, untuk hidup di dunianya, apalagi untuk hidup di akhiratnya. Semua ini berhubungan sekali dengan waktu. Maka Allah bersumpah dengan waktu di banyak ayat. Wadduha, demi waktu duha, wal-lail, wal-fajr. Yang paling terkenal itu kalau dalam tahun baru itu wal asr. Ada yang mengartikan demi masa. Tapi kalau saya lihat tafsirannya, kalau Quraisy Shihab itu lebih cenderung mengartikan waktu asar. Wal asr itu. Kenapa? Asr itu diartikan waktu asar karena asal katanya memeras. Jadi kalau kita ingin beli jus, misalnya kita tersesat di Arab sana, kita bilang pingin jus, itu kita bilangnya asir. Kenapa? Karena diperas. Kenapa Allah menyindir waktu asar? Seolah-olah Allah ingin beritahu, wahai anak Adam, ini sudah waktu asar. Biasanya waktu asar orang sudah siap dari sebagian pekerjaannya dan mau dekat dengan maghrib, udah waktunya pulang.
Apa yang disindir? Kita sudah asar. Waktu yang paling dekat dengan maghrib, waktu pulang ke akhirat maksudnya, itu waktu asar. Udah bisa siap-siap. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kunci ini kunci. Kalau saya taruh di dalam kantong, masih nampak nggak kunci? Nggak nampak lagi. Artinya apa? Totalitas rugi. Maka itu di dalam. Semua rugi, hartanya rugi, umurnya rugi, semua rugi. Yang tidak rugi cuma 4. Illallazina amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh. Ini kita mungkin perlu kita jelaskan apa itu amal soleh. Saya mendapatkan beberapa pengertian dari amal soleh adalah semua energi yang kita keluarkan tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah, amal soleh itu. Jadi amal soleh itu tidak terbatas hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat, qiraatul Quran, tapi luas. Semua energi yang tujuannya untuk menggapai ridho Allah, amal soleh. Kita berpikir untuk kemajuan negara ini, amal soleh. Kita berpikir supaya rakyat ini sejahtera, amal soleh. Tapi kalau masih dua lagi masih rugi. Karena 4. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya. Kalau ada diartikan nasihat menasehati, tapi kalau saya lihat kata-kata yang Allah gunakan watawasau, itu lebih condong kepada saling mewasiati. Kalau nasihat itu bisa kita telepon, misalnya anak kita di bandar, nak jangan lupa sholat nak ya. Itu mungkin nasihat bisa main telepon. Tapi kalau wasiat kurang afdol kalau main telepon. Coba Anda ingin mewasiatkan sesuatu kepada anak Anda, main telepon, kurang afdol. Pinginnya mereka datang ngumpul dengar. Itu wasiat. Supaya apa? Supaya sakral, supaya bisa dengar. Pernahkah kita lakukan wasiat itu? Kita kumpulkan anggota keluarga kita, wasiatkan, nah apapun yang terjadi sholat jangan tinggal. Nah apapun yang terjadi kau harus tetap beriman kepada Allah. Karena ada yang mengartikan al-haq itu sesuatu yang mantap dan tidak berubah lagi. Ya Allah dan agama Islam ini. Dan nasihat menasehati atau wasiat mewasiati yang pada terakhir adalah sabar. Ya. Sabar itu sering kita dengar. Kan? Sabar gitu. Tapi apa sabar? Mungkin perlu kita jelaskan. Sabar itu sejauh yang kami baca adalah menahan diri, mampu untuk melakukan, membalas, tapi memilih untuk lebih melakukan yang baik. Contoh, kita dihina orang, mampu kita balas menghina, tapi kita memilih untuk tidak membalas menghina, tapi kita pilih sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kadang-kadang kita berpikir, kan? Kalau dia menghina, kita balas menghina, apa guna jauh-jauh kuliah? Kalau tujuannya hanya bisa meniru sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan 4 tadi, tapi yang perlu kita ingat di poin pertama tadi, wal asr, demi waktu asar, ingatlah sudah dekat sekali dengan maghrib. Biasanya secara umum orang kalau maghrib sudah berada di rumah. Minimal saya mau bilang waktu maghrib itu sindiran sudah dekat mau pulang ke alam akhirat. Maka jangan sampai rugi waktu yang berharga ini. Pergunakanlah sebaik mungkin. Lakukanlah 4 hal tadi. Berimanlah kepada Allah, lakukanlah amal soleh semampu kita, wasiatilah dengan kebenaran,
dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita ke jalan yang lurus dan memberkahi waktu kita, kesempatan yang Allah berikan selalu dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau habis masa hidup kita di dunia ini, mudah-mudahan Allah ridha dengan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilapan dan kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wabil ma'unah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.